Gawat, KPM PKH dan BPNT wajib penuhi 3 syarat ini agar bisa cair kembali untuk bantuan PKH dan BPNT tahap ketiga tahun 2023 sesuai dengan aturan dari Kemensos. Lalu, apa sajakah 3 syarat yang wajib dipenuhi tersebut? Simak video ini sampai selesai agar teman-teman mengetahui informasi ini sehingga bisa cair untuk bantuan tahap selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to Input Media. Sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe YouTube channel ini, yuk subscribe dulu agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai bantuan pemerintah yang valid dan akurat tentunya. Dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui informasi lebih lengkap mengenai program Kartu Prakerja, teman-teman bisa simak di channel aku yang pertama, yaitu YouTube channel Indah Yusni. Linknya akan aku taruh di kolom deskripsi video ini. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan update kembali informasi terbaru untuk pencairan bantuan sosial PKH dan juga BPNT tahap ketiga tahun 2023, di mana ada informasi yang wajib teman-teman ketahui untuk para KPM PKH ataupun BPNT yang sebelumnya sudah cair bantuannya dan ingin cair kembali untuk bantuan PKH dan BPNT-nya di tahap-tahap selanjutnya seperti tahap yang ketiga dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena ini sesuai dengan aturan, teman-teman wajib penuhi 3 syarat ini agar bansos teman-teman bisa dicairkan kembali setiap tahap pencairannya. Sehingga teman-teman jangan sampai menanti pencairan bantuannya ternyata bantuan tersebut tidak cair kembali di tahap yang selanjutnya. Nah, di sini perlu diketahui teman-teman, untuk sebagian besar bantuan sosial dari pemerintah, ini datanya diambil dari data DTKS atau biasa disebut dengan data terpadu kesejahteraan sosial, di mana pada bank data tersebut ini terdapat usulan-usulan atau daftar nama calon ataupun penerima bantuan sosial yang terkumpul dari seluruh Indonesia, di mana data pada DTKS ini dijadikan acuan pada program penanganan fakir miskin dan juga penyelenggara kesejahteraan sosial. Sehingga data yang ada pada DTKS ini harus diperbarui setiap bulannya agar valid dan akurat sesuai dengan keadaan di lapangan tentunya. Karena seperti yang kita tahu bahwa untuk ekonomi ataupun kesejahteraan sosial ini setiap keluarga ataupun orangnya pasti tidak selalu menetap teman-teman, jadi akan ada perubahan setiap waktunya, sehingga di sini teman-teman juga nantinya bisa mengecek daftar nama-nama penerima bantuan sosial itu secara mandiri melalui aplikasi cekbansos.kemensos.go.id. Nah, di sini para KPM wajib memenuhi 3 syarat ini agar bisa cair kembali untuk bantuan sosialnya di setiap tahap, baik itu tahap yang ketiga ataupun tahap keempat di bantuan PKH dan BPNT tahun 2023 ini. Syarat yang pertama, para KPM ini wajib memiliki minimal 1 komponen dalam keluarga penerima bantuan sosial. Nah, contohnya seperti bantuan PKH teman-teman, ini kalian wajib memenuhi minimal 1 komponen agar bisa mendapatkan bantuan PKH. Karena jika tidak memenuhi untuk standar komponen untuk penerima PKH itu, maka teman-teman tidak bisa mendapatkan bantuan PKH. Oleh karena itu sering diinformasikan bahwa untuk bantuan PKH ini merupakan bantuan spesial teman-teman. Nah, jadi kalian bisa juga memiliki 1 komponen ataupun 2 komponen atau bahkan 3 komponen dalam satu penerima bantuan tersebut. Nah, di sini sehingga untuk penerima bantuan PKH itu sendiri setiap KPM-nya itu berbeda-beda tergantung dari komponen yang dimiliki. Nah, di sini ada beberapa kategori, yaitu ada kategori ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah SD, anak sekolah SMP, anak sekolah SMA lanjut usia 70 tahun ke atas, dan juga disabilitas berat. Sehingga misalkan nanti di dalam komponen teman-teman nih ada anak
usia dini atau anak balitanya ada 2, itu yang diambil, yang terdata hanya 1 aja teman-teman. Selanjutnya untuk syarat yang kedua yaitu KPM harus memiliki data yang valid dan benar dan tidak ada data anomali, baik itu data yang ada di DTKS ataupun data di rekening para KPM. Sehingga jika nantinya ditemui data anomali ini, maka tidak bisa dicairkan untuk bantuan sosialnya teman-teman, atau bahkan biasanya ini tidak akan naik diusulkan ke dalam SK SP2D-nya. Sehingga bagi teman-teman yang mungkin menemui datanya itu beda ya, anomali seperti ini, maka teman-teman bisa langsung melakukan konsultasi dengan pendamping sosial di desa masing-masing. Kemudian juga bisa mengurusnya di Dukcapil, misalkan namanya ada yang beda di dalam DKTKS dan juga di KTP, itu teman-teman bisa memperbaharuinya juga di Dukcapil ataupun dilaporkan dulu ke para operator desa yang memegang data 6NG. Kemudian untuk syarat yang ketiga yaitu KPM yang datanya sudah masuk pada SK untuk menjadi penerima bantuan sosial. Hingga di sini bagi teman-teman nih, karena ini kita harus memenuhi 3 syarat ini, maka bagi teman-teman yang mungkin namanya sudah ada pada DTKS, ini juga wajib namanya masuk ke dalam SK penerima bantuan sosial. Karena untuk data yang di DTKS ini hanyalah data acuan atau biasa disebut dengan bank data teman-teman. Jadi tidak semua daftar nama yang ada di dalam DTKS ini menerima bantuan sosial. Jadi itu disortir lagi teman-teman dari data di DTKS, kemudian dikeluarkan, diterbitkanlah SK untuk penerima bantuan sosial tersebut. Sehingga ini teman-teman harus memastikan nama kantu ada di dalam SK, atau ketika dicek di website resmi cekbansos.kemensos.go.id, itu teman-teman masuk ke daftar salah satu penerima bantuan sosial. Misalkan seperti bantuan PKH, BPNT, kemudian PIP, BST, ataupun bantuan BLT lainnya. Oke, jadi seperti itu teman-teman, 3 syarat yang wajib teman-teman penuhi agar bisa terus mencairkan bantuan sosialnya di setiap tahap. Semoga informasi yang kuberikan ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan di-share ke teman-teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.